Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Devina. Yang pertama ada definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya secara bersama-sama. Nah, menurut International Cooperative Alliance, koperasi merupakan organisasi otonom yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh para anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama tanpa memandang besarnya modal yang dimiliki. Hal ini menekankan prinsip kebersamaan dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Nah, di Indonesia pengertian koperasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat secara adil serta merata. Selanjutnya ada peran koperasi dalam perekonomian. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini dilakukan dengan menyediakan layanan yang membantu kebutuhan ekonomi anggota seperti pinjaman dengan bunga rendah, penyediaan barang dengan harga terjangkau, serta pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan partisipasi. Berbeda dengan perusahaan yang berfokus pada keuntungan pemilik modal, koperasi juga mengutamakan manfaat kebersamaan sehingga setiap anggota dapat merasakan hasilnya. Yang kedua, menggerakkan ekonomi rakyat. Koperasi berperan memperkuat ekonomi rakyat terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui koperasi, anggota dapat memperoleh modal, dukungan pemasaran, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Keberadaan koperasi membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal serta membuka lapangan kerja. Dengan demikian, ekonomi tidak hanya dikuasai oleh perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan. Koperasi membantu menciptakan pemerataan pendapatan melalui sistem pembagian sisa hasil usaha secara adil. Keuntungan tidak dibagikan berdasarkan besarnya modal yang dimiliki, tetapi berdasarkan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi. Setiap anggota memiliki hak yang sama, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Sistem ini mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Yang terakhir, mendorong demokrasi ekonomi. Koperasi menerapkan prinsip ekonomi yaitu satu anggota satu suara dalam pengambilan keputusan. Semua kebijakan ditentukan melalui musyawarah dalam rapat anggota. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Prinsip ini mencerminkan nilai kebersamaan dan keadilan dalam memberikan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Terima kasih kepada Devina yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Sulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar koperasi. Yang pertama yaitu ada kemandirian. Nah, kemandirian ini berarti koperasi ini berdiri dan berjalan atas kekuatan sendiri, bukan bergantung pada pihak luar. Nah, modalnya juga
didapatkan dari anggotanya sendiri dan ditentukan keputusannya itu oleh anggotanya. Nah, artinya koperasi ini tidak dikendalikan oleh individu tertentu atau pemilik modal besar, melainkan tetapi benar-benar dikelola secara mandiri untuk kepentingan bersama. Misalnya jika koperasi ini membutuhkan dana, nah maka dana tersebut itu diusahakan dari simpanan anggotanya, bukan bergantung penuh pada investor luar. Terus yang kedua yaitu ada kesetaraan dan keadilan. Nah, kesetaraan ini berarti anggota koperasi ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan keadilan berarti anggota ini diperlakukan secara adil sesuai dengan peran dan partisipasinya. Nah, di dalam koperasi ini tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah karena jumlah modalnya, tetapi semua yang ada di dalam koperasi ini dianggap sama. Misalnya pada pembagian sisa hasil usaha ini dibagikan secara adil sesuai kontribusinya masing-masing. Terus yang ketiga yaitu ada nilai demokrasi. Nah, di dalam nilai demokrasi ini berarti anggota ini mempunyai hak suara atas suatu pengambilan keputusan. Jadi meskipun ada anggota yang memiliki modal yang lebih besar, hak suaranya itu tetap sama. Nah, nilai ini berfungsi untuk menetapkan kebijakan seperti kayak pemilihan kepengurusan serta menilai kinerja atau mengevaluasi organisasi tersebut, biasanya dengan musyawarah atau mufakat. Terus yang keempat yaitu ada solidaritas. Nah, solidaritas ini mencerminkan nilai kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Biasanya melalui solidaritas ini anggota ini tidak saling bersaing satu sama lain, melainkan mereka itu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya jika ada anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, maka dari koperasi tersebut dapat memberikan bantuan atau pinjaman dengan syarat yang lebih ringan. Terus yang terakhir yaitu ada kejujuran dan keterbukaan. Nah, kejujuran dan keterbukaan ini merupakan nilai etis yang menjadikan kepercayaan di dalam sebuah koperasi. Nah, pengurus ini wajib menyampaikan pesan atau informasinya itu secara transparan ya. Misalnya kayak bagaimana kondisi keuangannya, terus perkembangan usahanya kayak gimana, dan pengambilan kebijakan yang diambilnya itu seperti apa. Nah, dengan adanya keterbukaan anggota, jadi setiap anggota itu dapat melakukan pengawasan yang lebih. Nah, kejujuran juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjaga reputasi koperasi sebagai organisasi yang profesional dan terpercaya. Nah, di sini ada koperasi sebagai organisasi bisnis. Nah, koperasi merupakan organisasi bisnis yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Nah, jadi koperasi ini bisa menyalurkan kegiatan produksi, terus menyalurkan barang atau menyediakan layanan jasa untuk anggotanya. Contohnya kayak misalkan koperasi simpan pinjam yang menyediakan jasa keuangan. Terus ada juga koperasi konsumen yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Jadi secara aktivitas tetap menjalankan bisnis seperti badan usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan anggota serta memperoleh sisa hasil usaha. Nah, berbeda dengan badan usaha lain. Nah, biasanya itu bedanya ada pada tujuan utamanya. Kalau perusahaan biasa itu lebih fokus untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk si pemilik modal. Kalau koperasi ini biasanya lebih fokus pada pelayanan yang baik dan kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan. Nah, koperasi juga dikelola secara profesional
Meskipun tadi dijelaskan koperasi ini berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan, tapi koperasi ini dikelola secara profesional, yang artinya di situ ada fungsi manajemen yang jelas. Seperti kita sudah pelajari ya, yang adanya planning, terus organizing, terus equating dan controlling, yang seperti itu. Terus berpedoman pada prinsip partisipasi ekonomi serta pengendalian demokrasi seperti tadi ya, prinsipnya yaitu satu anggota ini satu suara. Jadi mereka yang berpendapat itu tidak bergantung pada modal yang besar, tapi semuanya setara, sehingga mampu menggabungkan tujuan ekonomi dan sosial. Nah, yang seperti tadi tujuan ekonomi untuk menjalankan usahanya dan menghasilkan hasil usaha. Terus kalau yang sosial ini untuk meningkatkan kesejahteraan yang seimbang, untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan. Nah, terus di sini ada karakteristik koperasi. Yang pertama yaitu dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Nah, berarti ini memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi tersebut. Berbeda dengan perusahaan lain yang biasanya dimiliki oleh pemegang saham. Nah, koperasi ini kekuasaan tertingginya itu ada di dalam rapat anggota. Jadi semua keputusan tersebut diambil oleh anggota dan ditentukan secara bersama. Nah, inilah yang menjadi ciri utamanya. Terus yang kedua yaitu ada berorientasi pada pelayanan anggota. Nah, ini juga tujuan utamanya yaitu memberikan manfaat ekonomi terhadap kesejahteraan anggotanya. Karena semua kegiatan koperasi, misalnya kayak baik simpan pinjam, konsumsi, produksi maupun jasa, itu dijalankan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, kayak menyediakan modal yang dengan bunga yang ringan, terus barang dengan harga yang terjangkau, dan membantu pemasaran usaha anggotanya. Jadi keuntungan yang diperoleh tersebut tetap digunakan kembali untuk meningkatkan atau memperkuat layanan koperasi dan mensejahterakan anggotanya, yaitu sebagai tadi sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi tersebut. Baik, sekian. Jadi saya akan melanjutkan bagian nomor 3 dan 4. Selanjutnya nomor 3 yaitu pembagian hasil berdasarkan partisipasi. Dalam koperasi, pembagian sisa hasil usaha didasarkan pada tingkat partisipasi anggota, bukan pada besarnya modal yang dimiliki. Anggota yang lebih aktif menggunakan jasa koperasi akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dan mendorong anggota untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan koperasi. Yang keempat, keanggotaan sukarela dan terbuka. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Setiap orang bebas untuk bergabung maupun keluar dari koperasi sesuai keinginannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa koperasi menjunjung tinggi kebebasan, persamaan hak, dan nilai demokrasi. Dengan keanggotaan yang terbuka, koperasi menjadi wadah ekonomi yang inklusif dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini adalah koperasi yang dibentuk untuk menyediakan berbagai kebutuhan seperti produk atau jasa bagi anggotanya. Nah, di dalam koperasi ini anggota memiliki dua peran sekaligus, sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan. Artinya anggota ini ikut menanam modal dan juga membeli produk di dalam koperasi tersebut. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dalam penyediaan barang dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin. Nah,
keuntungan yang diperoleh tidak hanya milik pengurus, tetapi juga sebagai dibagikan lagi kepada anggota melalui SHU atau sisa hasil usaha sesuai dengan partisipasi masing-masing. Terus yang kedua ada juga koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini adalah koperasi yang terdiri dari pelaku usaha atau produsen barang. Nah, di dalam koperasi ini anggota berperan sebagai pemilik dan juga sebagai. Selain itu, koperasi juga membantu meningkatkan kualitas produk dan juga efisiensi biaya produksi. Terus yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang bergerak di bidang keuangan, khususnya untuk menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, kemudian dana ini disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Di dalam koperasi ini anggota berperan sebagai pemilik dan juga sebagai nasabah. Selanjutnya ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha ini adalah koperasi yang dijalankan lebih dari satu jenis usaha dalam satu badan hukum seperti koperasi simpan pinjam, koperasi perdagangan, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Nah, tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara terpadu gitu. Nah, di setiap unit usaha ini dikelola secara terstruktur dan dipertanggungjawabkan dalam RAT atau rapat anggota tahunan. Nah, koperasi ini banyak berkembang di desa dan di lingkungan kerja karena lebih fleksibel dan juga mampu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, tetapi tetap berpegangan pada prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela, terus juga pengelolaan demokratis dan juga pembagian SKU yang adil. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu koperasi ini merupakan badan usaha yang melandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang bertujuan mengutamakan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, koperasi ini berperan penting dalam perekonomian melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan pendapat, dan serta menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan nilai-nilai seperti gotong royong, terus juga keadilan, kemandirian, dan keterbukaan, koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai organisasi bisnis yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama dan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman, dipersilakan. Dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah sistem pembagian SKU berdasarkan partisipasi benar-benar mampu mendorong loyalitas anggota dalam jangka panjang? Terima kasih. Nama saya Tiga Beta, saya dari kelompok 7. Pertanyaannya, jika terjadinya konflik antara pengurus dan anggota, mekanisme apa yang efektif untuk menjaga stabilitas organisasi? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naga Jendra dari kelompok 3. Mau nanya, dalam praktiknya apa tantangan terbesar koperasi dalam menerapkan manajemen modern tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gevira Zalfarisa dari kelompok 2. Di sini saya akan menanyakan apakah koperasi serba usaha atau KSU itu lebih beresiko mengalami masalah manajemen dibandingkan koperasi dengan satu jenis usaha. Kira-kira alasannya kenapa? Perkenalkan, nama saya Diana Sulipiani dari kelompok 6 ingin bertanya, jika tetap memakai prinsip satu anggota satu suara, bagaimana agar keputusan tetap proporsional walaupun tidak semua anggota punya pengetahuan tentang manajemen? Terima kasih. Nama saya Nali Ferenisa dari kelompok 5. Bagaimana sih strategi koperasi agar tetap relevan dan kompetitif di era digital, persaingan dengan perusahaan berbasis teknologi? Izin menjawab pertanyaan dari Naila Latulipiani. Jadi menurut saya prinsip demokrasi tetap harus dipertahankan karena itu identitas koperasi. Namun menghindari keputusan yang kurang profesional. Koperasi perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan koperasi yang dianjurkan oleh International Cooperative Alliance.
berbasis pertimbangan yang rasional dan profesional. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Najwa. Jadi tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan kedekatan emosional antar anggota. Jika terlalu menekankan kekeluargaan, keputusan bisa menjadi kurang objektif. Namun jika terlalu kaku seperti perusahaan kapitalis, nilai sosial koperasi bisa hilang. Nah, menurut saya solusinya adalah menerapkan sistem manajemen, sistem transparan dan berbasis aturan, tetapi tetap menjaga komunikasi terbuka dan partisipatif. Jadi nilai kekeluargaan tetap ada, namun tidak mengorbankan efisiensi dan akuntabilitas. Cukup? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Naila Hasna ya. Apakah sistem pembagian SHO ini berdasarkan partisipasi benar-benar mampu mendorong loyalitas dalam jangka panjang? Jawabannya, pembagian SHO ini berdasarkan partisipasi memang bisa mendorong loyalitas karena anggota yang aktif akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Nah, hal ini membuat anggota merasa usahanya dihargai. Tetapi loyalitas ini tidak hanya bergantung pada besar kecilnya sisa hasil usaha. Anggota juga melihat bagaimana pelayanan koperasi, apakah pengurusnya transparan dan apakah koperasi ini benar-benar memberikan manfaatnya. Jika koperasi ini dikelola dengan baik dan terbuka, anggota biasanya akan tetap setia. Tetapi kalau manajemennya kurang jelas, itu pembagian sisa hasil usaha tidak cukup untuk menjaga komitmen anggota dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Rahayu. Tadi itu bagaimana strategi koperasi agar tetap relevan di era digital ya? Nah, agar tetap relevan di era digital, koperasi ini perlu mengikuti perkembangan teknologi dan tidak boleh tertinggal. Nah, misalnya dengan menggunakan aplikasi untuk pencatatan keuangan, terus menyediakan layanan secara online atau memanfaatkan media sosial untuk pemasarannya. Selain itu juga anggota perlu dibekali pemahaman tentang teknologi agar bisa ikut berkembang bersama koperasi tersebut. Nah, dengan beradaptasi dan terus berinovasi, koperasi ini tetap bisa bersaing dengan perusahaan berbasis teknologi tanpa harus meninggalkan nilai kebersamaan dan tujuan sosialnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tika. Jawabannya yaitu mekanisme yang paling efektif adalah mengembalikan keputusan pada forum tertinggi, yaitu rapat anggota, karena koperasi bersifat demokratis. Prinsip ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selain itu, pengawasan internal harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, transparansi, laporan keuangan dan komunikasi terbuka juga menjadi kunci menjadi stabilitas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Devira. Jawabannya yaitu menurut saya KSU ini memang memiliki resiko manajemen yang lebih kompleks karena mengelola beberapa unit usaha sekaligus. Jika pengawasan lemah atau sumber daya manusia kurang kompeten, kompetensi kerugian bisa lebih besar. Namun jika dikelola secara profesional dengan sistem pembagian tugas yang jelas, KSU justru lebih fleksibel dan mampu memenuhi kebutuhan anggota secara menyeluruh. Jika jadi tingkat risiko sangat tergantung pada kualitas manajemen yang diterapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum